Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tematik kali ini akan bertemakan interaksi Muslim dengan non-Muslim dengan pemateri Ustadz Dr. Haji Abdussalam Nawawi, MAG. Islam adalah agama Allah yang memposisikan manusia sebagai aktor merdeka dan bertanggung jawab, merdeka dalam memilih untuk mengimani dan menjalani Islam atau untuk mengingkari dan menjauhi Islam, dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan-pilihannya itu. Sebagian manusia ada yang memilih menjadi Muslim dan sebagian lainnya memilih menjadi non-Muslim. Karena itu maka terjadilah di permukaan bumi ini interaksi antara Muslim dengan non-Muslim. Mari kita simak bagaimana panduan yang digariskan Islam dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Subscribe, like, share, dan follow medsos Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Semoga membawa berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita dibarengi sehat, waktu longgar, kita bisa hadir di masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekadang Indah. Setelah ibadah, mari kita lanjutkan dengan mengkaji ajaran-ajaran Allah yang pagi hari ini berkenaan dengan interaksi Muslim dengan non-Muslim. Ini bagian yang pertama, yaitu untuk wilayah ritual. Kita bertolak dari firman Allah yang pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah olehmu Muhammad, kebenaran itu bersumber dari Tuhan kalian. Tidak ada sumber kebenaran lain, karena dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pengatur, dialah satu-satunya yang menetapkan ukuran, sehingga sumber satu-satunya adalah Allah. Dan Allah itu punya nama, salah satunya adalah Al-Haq. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau silakan ia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau silakan ia kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Sungguh kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang tidak proporsional, ketika diberitahu sumber kebenaran hanya Allah, lalu dia memilih untuk yang lain, itu dia tidak proporsional. Allah menyatakan sudah kami siapkan neraka, ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya, kobarannya itu mengepung mereka. Jadi dari segala arah.
Ini firman Allah yang pertama. Lalu yang kedua dalam surah Yunus 99. Walau syaa rabbuka, sekiranya Tuhanmu menghendaki Muhammad, la amana, tentulah beriman, man fil ardi kulluhum jami'a, semua yang ada di bumi ini seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Setelah engkau diberitahu begini, apakah kamu mau memaksa manusia sampai mereka beriman? Ya, memang Nabi Muhammad itu salah satu sifatnya adalah harisun alaikum. Dia sangat kuat keinginannya agar umatnya itu semua beriman. Tapi Allah beritahu, kalau Allah Tuhanmu mau, nggak ada yang sulit untuk membuat semuanya beriman. Ya. Jadi jangan karena ingin semua beriman lalu kamu mau memaksa orang. Nah, kita bertolak dari dua firman ini yang intinya di sini Allah memperlakukan manusia itu sebagai aktor yang bebas, tapi dengan konsekuensi tanggung jawab. Ketika dulu amanah itu ditawarkan ke langit dan bumi, gunung-gunung, itu mereka menolak untuk memikul amanah itu. Wasfaqna minha, mereka takut melanggar. Fahamalahal insan, lalu manusia yang memilih memikulnya. Lalu dia innahu kana zaluman jahula, manusia itu sangat dolim, sangat bodoh. Ya. Mereka pikul, lalu Allah berikan aturan main, merdeka memilih, apapun pilihanmu itu yang menentukan nasib kamu. Nanti di hari akhirat tidak ada yang merasa dizalimi karena setiap orang ngakui kalau dia memang melakukan itu. Nah, karena perlakuannya seperti ini, lalu manusia itu ada yang memilih untuk menepati amanah itu dengan menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman. Ada yang mengingkarinya dengan berlaku kufur. Ya. Dulu di alam roh Allah sudah memperkenalkan diri, alastu bi rabbikum, qalu bala. Ruh itu semuanya berkata, benar, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Tapi setelah turun ke alam rendah, ke dunia, yang di dunia ini ada mata'ul ghurur, ada permainan-permainan yang menipu, maka ada yang manusia yang memilih untuk mempertuhan yang lain, ada yang memilih untuk tidak bertuhan, ada yang memilih untuk beriman. Ya. Jadi pilihan-pilihan itu adalah pilihan merdeka. Dengan begitu lalu dunia ini, penduduk bumi ini, itu isinya secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah
muslim, yang kedua kafir. Bahkan di zaman kita sekarang ini muslim itu hanya yang 22% dari 8, sekian M. Jadi yang beriman 22%, 1,8 M ya, yang beriman. Itu pun dengan kualitas ada yang zalimu li nafsihi, beriman tapi dia zalim di di kelakuan. Ada yang muktasid, ada yang hemat-hemat aja. Pokoknya sih wajib-wajib sudah, kerjaan ya sudah. Tapi ada yang sabiqun bil khairat, ada orang beriman yang berlomba dalam kebajikan. Tidak hanya cukup dengan yang fardu-fardu, tapi yang sunnah-sunnah dia berlomba. Ya. Nah, karena bertempat di planet yang sama, pilihannya berlaku universal, maka beda-beda pilihan itu bisa terjadi di ruang-ruang yang kecil. Ya. Bisa rumah, bisa jadi bapak dengan anak beda pilihan. Bapaknya muslim, anaknya bukan. Atau sebaliknya, ayahnya non muslim, anaknya muslim. bisa terjadi antara suami istri, bisa terjadi antar kerabat, bisa terjadi di kampung itu pilihannya macam-macam. Kalau tidak muslim ya non muslim, sampai level negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang penduduknya full muslim atau full kafir. Selalu di situ ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, interaksi itu pasti terjadi, dimulai dari ruang yang paling kecil itu, unit sosial yang paling kecil di keluarga, di rumah, sampai unit yang paling besar. Itu interaksi pasti muncul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Islam memandu muslim itu dalam berinteraksi dengan non-muslim. Yang untuk pagi ini kita akan kaji berkenan dengan ritual. Nanti di waktu yang lain yang di ranah sosial. Pertama, yang dilakukan oleh Islam adalah membekali muslim itu dengan penguatan tauhid. Jadi dia ya la ilaha illallah, tapi plus setidaknya ada 3 penguatan yang membuat orang beriman itu kemudian pede, percaya diri. Ya. Pertama, bahwa Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Jadi maknanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sesungguhnya substansi ajaran itu sama, yaitu tauhid dan berserah, taat, patuh kepada Tuhan yang satu itu. Itu dari dulu seluruh nabi mengajarkan itu. Yang beda itu kan syariatnya sesuai dengan tingkat kemajuan manusia. Tapi substansi ajarannya adalah berserah diri kepada Allah yang tunggal.
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Sebutan Yahudi itu kan kaitannya dengan keturunan. Sebutan Nasrani itu kan kaitannya dengan daerah, Nazaret. Kalau Islam itu mau disebut berdasarkan dengan daerah, ya ini akan namanya menjadi Arabi. Kalau mau dikaitkan dengan nama nabi-nabinya, ya ini menjadi agama Muhammadi. Ya. Orang-orang orientalis itu ada yang menyebut itu studi agama Muhammad itu dengan Muhammadisme study. Ya. Itu dianggap paham yang disebarkan oleh Muhammad. Satu. Yang kedua, bahwa yang memberi hidayah dan membuat sesat itu hanya Allah. Tidak ada kekuatan lain, mau ustadz, mau kiai, bahkan nabi itu tidak bisa ngasih hidayah. Kurang apa Abu Lahab, Abu Jahal itu orang dekat sekali, agamanya bahasanya sama. Kalau Quran turun paham, kan memang pakai bahasa Arab. Sudah orang dekat, rumahnya dekat, masih satu kerabat, itu pun Nabi tidak mampu memasukkan hidayah. Karena memang tugas beliau itu hanya menyampaikan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-27, may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapapun yang Allah kasih hidayah, ya dia itu yang mendapatkan hidayah. Yang tidak, ya tidak. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka engkau Muhammad tidak akan bisa mendapatkan pelindung yang ngasih petunjuk sama dia. Walaupun ayahnya sedemikian rupa ingin anaknya Muslim, tapi ayah tidak bisa memberi petunjuk. Nggak ada yang mampu kalau Allah tidak kasih petunjuk. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang mendapat petunjuk, orang sesat itu tidak berbahaya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Jadi resep Quran itu jaga antibody. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sesat itu tidak berbahaya untuk kalian kalau kamu mendapat hidayah. Nah, ini semua bikin pede. Karena semua tergantung Allah. Agama yang dia ridhoi hanya Islam. Kemudian yang mengasih petunjuk hanya dia. Kemudian untuk yang sudah dapat petunjuk, orang sesat itu enggak bahaya. Jadi kalau kita baca ini, ada aliran sesat, enggak usah ribut. Enggak bahaya. Bahaya bagi orang yang tidak mendapat petunjuk. Bagi yang dapat petunjuk, enggak bahaya. Sama dengan ikan. Ikan dia tetap tawar walaupun dia hidup di laut yang asin. Ya. Itu ikan laut. Jadi kalau kemudian ada orang ribut,
bakar, usir. Barangkali dia tidak memegangi ini, bahwa orang sesat itu seberapapun jumlahnya itu tidak berbahaya bagi orang yang mendapat hidayah. Nabi Muhammad hadir sendirian di tengah penyembah berhala dengan tantangan yang, tapi Nabi Muhammad karena dikasih hidayah, dia terus saja, gak ada yang berbahaya. Orang-orang dekat yang awal-awal masuk Islam, Abu Bakar, Ali, walaupun harus pindah, tidak berubah. Jadi itu, kalau kita pegang ini, kita pede. Anak kita mau sekolah kemana? Asal dia bekali dengan hidayah, aman. Nah, bahkan orang yang punya hidayah itu seringkali dia, bukannya sering, banyak kemudian membawa cahaya untuk sekitarnya. Tidak sedikit para mu'allaf itu yang masuk Islam itu bukan karena ustadz, tapi karena temennya. Kok setiap duhur, setiap asar dia sholat, dia nunggu, diperhatikan lama-lama, kok kemudian ada chemistry yang muncul, lalu jadi mu'allaf, tidak pakai ustadz. Jadi itu, tiga ini membuat orang Islam harus punya percaya diri. Lalu sekarang dalam pergaulan dengan orang-orang Muslim itu apa yang digariskan oleh Islam. Ini untuk wilayah sosial. Prinsip dalam interaksi di wilayah ritualnya, di wilayah ritual bukan sosial. Itu prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Jelas kamar masing-masing. Ini kamar saya, itu kamar kamu. Tidak ada percampuran. Masing-masing sendiri-sendiri berdampingan damai. Itu prinsipnya. Namanya adalah hak Anda untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agama Anda. Ya. Begitu juga adalah hak saya untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agama saya. Itu prinsip dalam ritual. Jadi mau apa itu, bagaimana itu? Dia ke situ ikut ibadah enggak? Ya sudah. Jangan kemudian pokoknya dekat lalu dianggap kecampuran. Nah, konsekuensi dari prinsip ini itu adalah sebagaimana Allah memperlakukan setiap manusia itu merdeka untuk memilih, maka yang ikut agama Allah itu mesti menghargai kemerdekaan orang lain dalam memilih agamanya. Karena dia bukan hanya merdeka, dia juga terikat dengan konsekuensinya. Pilih A nanti begini, pilih B nanti begini. Itu harus dihargai. Termasuk seandainya itu diambil oleh anak kita, itu pilihannya harus dihargai. Tidak boleh kemudian ambil pentungan, kalau tidak balik kamu tak pentungi.
Bukan itu yang diajarkan agama ini. Karena kita harus kembali, yang ngasih hidayah, yang bikin sesat itu adalah Allah. Jangan gara-gara kamu koncoan sama ini kamu enggak. Banyak orang lain konconya ulamanya tapi enggak. Nah, di dalam urusan begini ini Allah meletakkan tanggung jawab itu pada pilihan perorangan. Nah, sesuai dengan prinsip ini maka orang Islam dalam pergaulan itu bersatu itu memberi ruang yang adil untuk non-muslim menjalankan ajaran agamanya. Jadi jangan bersifat tidak adil. Kalau orang lain lalu dipepet-pepet, disulit-sulit, nah, percuma, karena Allah itu tidak mempersulit. Jadi kalau kita ikuti jalan Allah, monggo aja. Dia begitu itu belum tentu sampai akhir. Yang sudah aktivis, kadang-kadang di ujung lepas dia. Kurang apa itu, siapa itu? Nasaruddin Ibrahim ya. Itu orang dari Lombok. Dia alumni Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Dia mengajar sejarah Al-Quran di pesantren Az-Zaitun. Dia mengislamkan 2 pendeta. Sekarang dia malah nyebrang ke sana. Istrinya, anaknya sudah berkali-kali itu tidak mempan. Ya, itu kalau Allah sesatkan ya ikhtiar yang lain, ya sekedar ikhtiar aja, tapi tidak ada jaminan berhasil. Rasul pun hanya tugasnya illal balagh. Tugasmu itu menyampaikan aja, Muhammad. Mengkomunikasikan aja. Jadi kasih ruang, gak usah disulit-sulit. Tempat saya dulu ada tokoh yang kemudian ketika Natal begini mau ada yang bikin perayaan Natal, lalu dia perintahkan semua muslim keluar, mau ke mall, mau ke mana silakan keluar, kosongkan drive. Pikir saya, lah buat apa? Kok kemudian jangan terlalu berlebihan, biasa aja, biasa aja. Ya itu tadi, nggak ada yang bisa menyesatkan kecuali Allah. Yang kedua, Muslim itu dilarang memaki, sembahan orang-orang non-Muslim yang sembah itu selain Allah. Nggak boleh bicara jelek itu, karena mereka itu belum tentu loh sampai ujung umur ada di situ, belum tentu. Jangan tebarkan kebencian, karena dakwah itu tumpul kalau sasaran itu dalam keadaan benci. Jadi biasa aja, karena masing-masing akan bertanggung jawab atas pilihannya. Kita kan hanya tidak suka dengan kekafirannya, tapi jangan benci orangnya. Harus kita ingat sama-sama putra Nabi Adam kita ini. Yang mesti ada itu kasihan kalau dia terus-menerus
di situ. Jangan benci orangnya. Seperti ada orang sakit, dokter itu fokus pada penyakitnya, bukan mangkel sama orangnya. Jadi kalau dia teriak-teriak, dokter paham pasien loro. Ya kemudian diam kamu, tak obatin ngamuk aja. Itu dokter nggak fokus sama. Kalau kasihan dia, ya dia fokus ya apa caranya sakitnya supaya. Jadi jangan benci orangnya, dia sedang sakit. Jadi ya kita itu hanya tidak suka sama kekafirannya, tidak suka sama maksiatnya, tapi orangnya itu adalah satu keluarga sama manusia yang boleh jadi dia nanti ke sini atau jangan-jangan saya yang nyebrang ke sana. Ya, masing-masing perlu paham ini semua apa gantungannya itu adalah Allah. Jadi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan memaki sembahan orang-orang yang selain Allah. Fa yasubbullah adwan bighairi ilmin. Nanti mereka balas memaki Allah, ngata-ngatai Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Ada tayangan video pendek di YouTube itu. Perempuan maca muslimah pakai hijab, lalu dia menantang Allah. Mana Allahnya orang Islam itu? Ayo hadirkan, hancurkan ini kehidupan Dewi Bulan, tak kasih waktu 7 hari. Ayo hancurkan. Ini pikir saya ini pasti asal usulnya marah entah sama siapa ini. Marah saja. Itu beredar, kemudian viralkan, biar dilaknat. Nah. Kan mestinya kan sebaliknya, kasihan. Kok sampai sebegitunya? Itu kan mesti ada entah penyebabnya apa. Kira-kira ya ada persoalan dengan orang Islam kok tiba-tiba mana Tuhannya orang Islam itu. Kemudian yang ketiga, Muslim hendaknya memandang biasa kalau ada ekspresi kebanggaan dari orang non-Muslim terhadap agamanya, terhadap amalannya. Artinya jangan bawa perasaan. Kita pahami dia memang non-Muslim. Dia memang punya keyakinan yang beda. Kalau dia bangga dengan agamanya, ya wajar lah itu. Dan itu sudah hukum Allah seperti itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Itu Allah sudah nyatakan itu. Demikianlah kami bikin indah terhadap mereka amal-amal mereka. Biasalah kampung kesebelasan sepak bola atau apapun yang lain itu orang berbangga dengan dengan amalnya, dengan karyanya. Itu bawaan. Jadi tidak usah bawa perasaan. Itu yang kadang-kadang bikin gaduh karena orang merasa biasa aja. Seperti apapun ekspresinya ya biasa aja. Karena memang beda
keyakinan. Yang keempat, Muslim jangan terprovokasi oleh pengingkaran atau olok-olok non-Muslim terhadap ayat-ayat Allah. Ini sangat sensitif loh. Kalau ada ayat-ayat Allah dibully, diolok-olok, itu sensitif. Ya. Kadang orang muncul semangat jihadnya. Nah. Quran kok dibully. Bahkan sebagian ustadz itu ada yang menyatakan, kalau agama kalian dihina, kalian diem aja. Keledai kalian itu. Itu kan sangat membangkitkan semangat jihad. Tapi Allah tidak ngajari gitu. Tuhan kita itu tidak ngajari seperti itu. Yang diajarkan Allah adalah idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, diperolok-olokkan, dibuli, ya. Fala taq'udu ma'hum, kalian jangan duduk bersama mereka. Yang lagi ngolok-ngolok itu, ya, pergi aja. Ini agama apa? Bukan agamanya orang ini. Ini agama orang, agama yang penuh dengan akhlak. Kamu pergi aja. La yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia berubah tema. Kalau temanya sudah tidak mengolok-olok, ya kamu baru lagi tidak apa-apa. Kalau lagi ngolok-olok, kamu pergi. Pergi. Nabi juga diajari seperti itu. Jadi Nabi kalau melihat, kamu melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, kamu berpaling dari mereka, nggak usah direken. Sampai mereka berubah tema. Kemudian jika jika syaitan membuat kamu lupa Muhammad, wa imman yunziyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka begitu kamu ingat, kamu segera pergi, jangan duduk bersama orang-orang zalim itu. Jadi memang harusnya begini, tugas marketing itu tidak boleh tersinggung. Ini kan agama, dakwah kan maknanya kan disampaikan, ditawarkan, ngajak. Kalau gampang tersinggung, susah mencari orang yang berminat. Baru dibilang, iki temenanan tah bikinan Jerman. Kok ya Jombang ini? Baru ngomong sembrono sampai nih. Ayat itu udah rusak. Rusak. Tapi boten ya Pak, coba sampai lagi. Guyon sampai gini. Ya. Kalau gitu kan bisa jalan terus. Tapi kalau rusak, kalau sudah yang muncul adalah kebencian. Kita pernah punya sejarah mengenai ini. Ya mungkin ya politik lah penyebabnya ya. Sampai sekarang masih diperingati ya. Kemudian ya harusnya jangan itu yang terus dikembangkan. Kita itu tidak akan membuat non-muslim jadi muslim, tidak akan, kecuali Allah kasih hidayah ya. Kalau kemudian ada yang nanya, kalau kita diam nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya
Ndak. Allah menyatakan wa ma 'alal ladzina takuna min hisabihim min syai'in. Orang yang bertakwa itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan orang non muslim itu sedikit pun. Nggak ada. Cuma yang diminta itu walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ya cukup kamu ingatkan aja supaya mereka menjaga diri. Jadi jangan hadirkan respon marah. Ya cukup kalau sudah reda tadi itu jangan begitu, tidak bagus. Cukup. Cukup. Mungkin orang itu sudah ngapa lalu approach terus tambah jadi, ya jangan begitu, tidak bagus. Cukup gitu aja, tidak ada pertanggungjawaban. Kamu agama begitu kok kamu diem? Tidak. Bahkan Allah menyatakan dalam surah Al-Qalam itu Zaruni, ya. Biarkanlah itu urusanku, ya. Orang-orang yang mendustakan hadal hadis Quran ini itu urusanku, bukan urusanmu. Jadi artinya Nabi itu diingatkan untuk tidak pusing dengan apa yang mereka omongkan tentang Quran. Serahkan kepada aku aja, kata Allah. Jadi yang punya firman, dia yang sudah ngambil alih untuk urusan begini-begini ini. Kemudian yang kelima, tidak terprovokasi, tidak jadi marah, tidak. Yang kelima, orang muslim itu tetap punya komitmen keterikatan pada dakwah. Karena kalau mau aman selamat itu kan amanu wa amilus sholihat tawasau. Ya. Tawasau itu saling berwasiat. Ya. Tetap punya keterikatan untuk dakwah, ngajak, ya. Agar yang sedang tidak berada di jalan Allah itu bisa masuk ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu. Dia sedang menempuh jalan yang bukan jalan Tuhan, ajak untuk ke sini. Tapi caranya bil hikmah, dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Kalau mereka berhujah, ya wajadilhum billati ya ahsan, bantah mereka dengan cara yang lebih baik. Jangan bantahan yang nyelekit, yang membuat orang benci. Bantahan yang kira-kira membuat orang tidak bisa ngomong karena dia paham yang diomongkan itu benar. Jadi agama ini agama yang akhlakul karimah. Bagaimana kalau mau ngajak itu kesempatan tidak ada, nggak pede. Gunakan ud'u yang kedua. Ud'u itu maknanya ngajak, sama ud'u maknanya doa. Gunakan senjata doa. Masa kita nggak bisa doakan tonggo yang non muslim? Sempatkan untuk doakan. Tempat saya itu ada orang beragama Cina, beragama Buddha, tapi setiap dia ada masalah itu datang ke saya. Ustaz, ini cucu saya ini nggak bisa tidur, nangis terus. Ya, saya pikir walaupun saya bukan dukun, tapi kan yang bisa bikin tenang anak itu kan Allah. Jadi jangan kemana-mana. Ya, saya baca Fatihah,
mohon anak itu dibikin tenang. Saya kasih air sebagai eksekusi aja, biar ada sesuatu. Eksekusi itu perlu. Ya. Kalau kita berada dalam kondisi sholat itu gangguan, oleh Nabi dibilang berlindunglah kamu kepada Allah. Baca ta'awudz lalu meludah ke sebelah kiri. Ya. Itu eksekusinya itu. Meludah itu eksekusi. Bukan maknanya setan itu ada di mulut kita kemudian tidak, eksekusi. Jadi di sepul atau itu hanya eksekusi aja. Tapi mohonnya ke sana. Ternyata setelah kerja itu tenang dia. Hanya sampai sekarang bolak-balik. Tapi setiap itu saya sisipkan, ya Allah kasih petunjuk dia. Karena anaknya sudah muslim, sudah haji, sudah umroh. Bapak ibunya masih belum. Walaupun dia setiap ngomong alhamdulillah, masya Allah, karena itu sudah jadi bahasa, ya. Nah, jadi bahasa. Jadi doakan. Nabi pernah mendoakan penduduk Taif yang menghujani beliau dengan batu. Dan walaupun ditawari malaikat untuk membalik gunung buat mereka, tapi Nabi bilang, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk umatku karena mereka itu tidak tahu. Kalau mereka tahu, kalau aku ini adalah Rasulmu, enggak seperti itu. Yang sudah tahu kan enggak. Mereka belum tahu. Nabi pernah mendoakan Umar. Jadi Umar itu kan penentang Nabi yang sangat menonjol. Nabi doakan, ya Allah kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan Umar dipilih oleh Allah. Setelah dipilih, berubah dari yang semula menghadap, sekarang dia berbalik. Siapa yang menyakiti Muhammad, langkai dulu mayat Umar. Yang semula Nabi mau membuat Muhammad jadi mayat, sekarang dia berbalik. Itu kalau sudah berubah. Nabi mendoakan kabilah Daus. Kabilah Daus ada yang lapor, kabilah Daus itu menolak untuk Islam. Terus ada yang di antara sahabat ada yang mudah-mudahan Allah hancurkan Daus. Ya. Tapi Nabi menyatakan, ya Allah berikan petunjuk Daus dan datangkan dia ketemu aku, kabilah itu. Termasuk yang boleh itu doa-doa yang baik untuk kemaslahatan dunia. Tanya, mana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini Bapak diparingi sehat. Padahal yang diomongin itu enggak apa-apa, itu urusan dunia. Ini saya sedang mau jual rumah ini, sudah dapat ya mudah-mudahan laku baik, Pak. Itu untuk urusan dunia, oke. Bahkan untuk urusan permohonan ampun ketika masih hidup itu boleh, ya. Masih hidup, mudah-mudahan Allah ampuni dan dikasih hidayah apalagi. Ya. Tapi yang tidak boleh itu kalau sudah jelas mati dalam keadaan non muslim. Sudah jelas itu kemana arahnya, itu sudah percuma orang mendoakan mudah-mudahan masuk surga. Ya kadang orang bersiasat, mudah-mudahan beliau mendapat tempat di sisi Allah sesuai dengan amalnya. Itu bersiasat itu. Ya. Amalnya buruk, ya tempatnya buruk. Amalnya baik, tempatnya baik.
Kalau yang itu Allah menyatakan tidaklah pada tempatnya Nabi dan orang-orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik, walau kana ulul qurba, walaupun dia itu kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi dia bahwa mereka itu adalah penduduk neraka. Dan itu penentunya adalah saat mati. Kalau belum mati, belum. Karena ada anak mu'alaf doakan orang tuanya untuk, ternyata orang tuanya bersyahadat dan kemudian meninggal. Anaknya itu doakan mudah-mudahan orang tuanya dapat bersama dengan dia. Ternyata di rumah sakit tidak lama sebelum dia meninggal, dia bersyahadat. Oke, saya kira itu bagian kajian kita pagi hari ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menguatkan kembali paham-paham kita yang sudah bersemayam di kepala kita, ya. Kita kuatkan kembali lewat kajian pagi hari ini. Maka sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berinteraksi para muslim dengan non muslim, jika ada non muslim yang meninggal dunia, misalnya katakanlah misalnya tetangga lah gitu ya, kita sebagai muslim itu kemudian kita kan misalnya kita melayat, kemudian juga mengantarkan jenazahnya, ini hukumnya seperti apa? Kemudian yang kedua, Mengatakan apa ini? mengantarkan jenazahnya, ikut mengantarkan jenazahnya. Oh, ya. Kemudian yang kedua, mungkin ini pertanyaan yang agak, ya kita perlu istighfar. Tadi bahwa kalau orang yang beriman itu karena dapat hidayah, tapi di dalam Al-Quran itu Allah itu memberikan pilihan di dalam surat Al-Kahfi seperti tadi dijelaskan. Ini kan agaknya menggelitik. Kira-kira bagaimana ini penjelasannya? Agak diulang nih, saya kurang. Ya, saya ulangi. Orang yang beriman dan berislam itu karena dapat hidayah. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa manusia diberi pilihan, mau beriman atau mau kafir, silahkan dengan konsekuensi yang sudah yang akan diterima. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Seolah-olah ada kontradiktif. Saya kira itu. Terima kasih. Penjelasannya gimana? Ya. Baik, yang pertama itu mengantar jenazah. Ya, orang non muslim, melayat. Ya. Ingat bahwa yang kita dilarang adalah mendoakannya. Selebihnya tidak. Nabi menyebut di antara hak tetangga itu adalah in asobahu khairun hanna'tahu. Kalau tetanggamu mendapatkan kebaikan, kau ucapkan selamat. Ya. Artinya mobil baru, alhamdulillah, mudah-mudahan diparingi cocok mobilnya. Apa yang lain, pokoknya hanna'tahu. Sampaikan kata-kata yang ucapan selamat. Ya, tahniah itu mungkin Inggrisnya congratulations mungkin ya, tahniah itu. Tapi wa in batu khairun asarun, kalau dia mendapatkan
keburukan, ya. Apakah keserempet becak atau jatuh ke got, itu azaitahu, hibur dia. Itu hak tetangga. Ini mau muslim mau bukan muslim sama, dia punya hak. Jangan kalau muslim syukur, kok nggak kecemplung pisang ke dalam sumur. Nggak begitu, ya. Itu bukan ajaran Islam. Silakan. Yang tidak boleh, misalnya doakan, mari kita sama muslim kita doa, malah memimpin doa walaupun kiai itu santrinya diajak untuk mendoakan, itu salah, ya. Kecuali menjaga perasaan. Ini pernah dilakukan oleh Kusmus, ya. Baik dengan hubungannya dengan non muslim Cina, sudah lama, ya, hubungannya baik. Terus ketika Kusmus itu bertakziah, itu minta untuk nyolati. Ya, Kusmus nyolati sholat sunnah mutlak aja. Kan dia tidak tahu beda antara sholat jenazah dengan sholat biasa. Jadi dia ngajaknya sholat sunnah, bukan sholat jenazah. Itu menjaga toleransi aja, tapi dia tidak melanggar larangan, ya, tidak melanggar larangan. Ya. Atau kayak tadi itu, mudah-mudahan ditempatkan sesuai dengan amalnya. Kan kadang-kadang ada orang negara berkunjung ke mana karena ada negara yang kepala negara yang wafat. Terus kan ada jenazahnya, berdiri kan di depan itu. Nah, itu kalau mau doa ya doa yang kayak itu tadi. Ya. Doa bukan doa mengampuni, ya. Doa yang kayak itu. Hanya jangan mintakan ampun. Selebihnya oke. Ya, oke. Tetangga itu punya hak untuk kalau ngutang, kita punya diutangi. Itu hak tetangga. Jangan lihat agamanya, ya, agamanya. Karena dua-duanya sama-sama dapat pahala, sama-sama diperintahkan. Ya, itu urusan pilihan ini TV. Terus yang kedua, kita memikirkan Allah itu memang tidak sampai sejauh itu. Tapi ingat dulu, Allah itu adalah sesuatu yang mutlak. Dia sudah ciptakan neraka, dia sudah ciptakan surga. Neraka itu sudah Allah bilang akan aku penuhi dengan manusia dan jin. Jadi harus ada yang isi sini, harus ada. Tetapi ketika manusia hidup ke alam dunia, dia sudah diberi perangkat untuk memutuskan. Sudah ada akal yang dia diberi untuk perangkat untuk memutuskan. Nabi diutus, ya. Nabi diutus. Dia sudah mengenalkan ini, ya. Maka otoritas Allah itu main, ya. Jadi kita tidak dapat menyalahkan Allah. Misalnya ini punya saya, sama ini punya saya. Terus yang satu, ya, itu mau saya kasihkan kucing, yang satu saya kasihkan kiai. Terus yang ini, yang situ, loh, nggak adil lah. Enggak, itu bukan urus. Ini punya otoritas. Apakah beras yang ini saya kasih makan ayam? Apakah beras yang ini saya kasih makan burung atau apapun? Itu sudah tidak ada yang bisa nuntut. Nah, tidak bisa nuntut. Kita hanya sebatas sekarang syukur dipilih menjadi yang mendapatkan hidayah. Coba kalau enggak, jadi seperti Abu Lahab, sudah divonis
tabbat yada Abu Lahabin. Sudah dibilang wa mar'atu hammalatal hatab, istrinya itu membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya itu ada kalung dari hijau. Ya, kita sudah posisinya tidak bisa protes. Kalau mau protes kamu cari bumi yang lain, keluar dari langit Allah. Kaiso, ya. Jangan terlalu jero urusan itu. Makanya istighfar sebelum tanya. Sebelum saya menanyakan saya istighfar dulu. Karena itu agak mengusik. Memang ada batas itu yang tidak bisa dicapai oleh ini kecuali kemamutlakan Allah. Nah, ini sehari-hari kita akan ketemu itu. Wah, ada orang terabak sepur. Kok dia yang dipilih terabak sepur? Kok tidak yang si maling itu? Nah, ya, itu sudah, itu apa, hak prerogatif Allah. Ya. Sampai tahap tertentu sudah balik, jangan terus, ya. Nanti kemudian jadi ruwet oleh karena itu memang bukan wilayah akal kita. Itu aja, ya. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan ini kisah nyata dari teman saya. Yang pertama, teman saya yang pertama ini yang laki-laki muslim, yang perempuan non muslim, menikah sampai sekarang. Yang kedua, yang wanita muslim, yang laki-laki non muslim. Pertanyaan saya, apa dua-duanya ini pernikahannya sah? Itu sebenarnya nanti itu di wilayah yang kedua, wilayah apa, sosial, ya. Tapi kalau ada pertanyaan begini, di dalam Al-Quran itu ada pernyataan al-yawma uhilla lakumut thayyibat, Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa tu'amul ladzina utul kitab halal lakum, makanan ahlul kitab, ya, itu halal buat kalian. Ini maksudnya adalah sembelihan ahlul kitab itu halal buat kalian. Wa tu'amukum halal lahum, sembelihan kamu juga halal buat mereka. Wal muhsanatu minal ladzina amanu wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan halal juga buat kamu wanita yang menjaga diri dari wanita-wanita yang beriman, dan wanita yang menjaga diri dari orang-orang ahlul kitab. Idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau kamu bayar maharnya, mahar untuk nikah, bukan mahar musafihin wala mutakhidhi ahdan, bukan mahar untuk zina atau untuk jadikan gundik. Kan ada perkawinan yang maharnya untuk zina. Masuk hotel, panggil ustadz, akad 2 jam selesai, udah pergi. Tadi sudah ada akadnya, sudah ada bayarannya, tapi itu bayaran untuk zina, bukan bayaran untuk berkeluarga. Jadi ada pernyataan perempuan yang menjaga diri dari kalangan ahlul kitab. Nah, kalau dalam rinciannya ada ulama yang menyatakan ahlul kitab yang dimaksud bukan yang sekarang ini, tapi yang turunan dari itu. Tapi mayoritas ulama menyatakan pokoknya ahlul kitab yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad, yang punya kitab ya secara umum adalah Nasrani sama Yahudi. Yang berdasarkan ini, perempuan yang kitab, laki-lakinya muslim, itu halal, sah, ya. Tapi kalau sebaliknya itu tidak.
Kenapa? Karena di Quran itu pernyataannya hanya sepihak. Kalau sembelihan itu ada pernyataan dua pihak. Wa tu'amul ladzina utul kitab wa hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum. Sembelihan ahli kitab halal buat kamu, sembelihan kamu halal buat mereka. Tapi ketika bicara perempuan, itu hanya perempuan ahli kitab yang halal buat kamu. Tidak sebaliknya, perempuan kamu halal buat mereka, tidak pakai itu. Sehingga para ulama menyatakan itu hanya halal perempuannya. Tapi perempuan muslimah itu tidak halal untuk laki-laki. Karena ini laki-laki dan perempuan ini ada urusan penguasaan, ya. Meletakkan perempuan muslimah di bawah kekuasaan suami yang muslim itu tidak dikehendaki dalam Islam. Tapi ada juga yang berpendapat ya samalah, karena mesti timbal balik, situnya halal ya sini juga halal, ya. Tapi yang jadi mayoritas pendapat ulama adalah yang menyatakan hanya halal perempuannya, ya, laki-lakinya tidak halal. Begitu Pak, ya. Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.